Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadits rawahu Tirmizi wa qala Abu Isa hadza haditsun hasan. Para santri Baitul Quran yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali lagi bersama saya Lia Lianti dalam pelajaran Qiraatul Kutub untuk kelas 1B dengan menggunakan kitab Sulamut Taufiq. Nah, pada pertemuan kali ini, yakni pertemuan ke-11, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai zakat fitrah. Kemarin kita sudah membahas tentang banyak ya jenis-jenis zakat. Ada diawali dengan zakat hewan ternak, kemudian zakat tanaman atau zakat pertanian, kemudian zakat emas perak, zakat tijaroh, dan sekarang tiba saatnya kita membahas zakat fitrah. Nah, baik, langsung saja mari kita simak pembacaan kitab Sulamut Taufiq, diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharaini amin. Wa zakatul fitri, dan zakat fitrah, tajibu wajib biidraki juz'in, dengan mendapati sebagian, min Ramadhana, dari bulan Ramadan, wa juz'in, dan sebagian yang lain, min Syawalin, dari bulan Syawal, ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim, alaihi, atasnya, wa ala, dan bagi, man, orang, alaihi, yang menjadi tanggungannya, nafaqatuhum, nafkah mereka, idza kanu, jika ada mereka, muslimina, yaitu muslim semuanya, ala kulli wahidin, atas setiap satu orang, so'un, satu so', min golibi kutil baladi, dari keumuman kutil baladi, bahan pokok satu negara, idza fadulat, jika berlebih, andainihi, dari hutangnya, wa kiswatihi, dan pakaiannya, wa maskanihi, dan rumahnya, wa kuti man alaihi, wa kuti, dan bahan pokok, man, orang, alaihi, yang menjadi tanggungannya, nafaqatuhum, nafkah mereka, yaumal aidi, pada hari Aid, wa lailatahu, dan malamnya, wa tajibu, dan wajib, an-niyatu, berniat, fi jami'i anwa'iz zakati, dalam seluruh macam-macam zakat, ba'dal ifrozi, setelah dipisahkan. Lanjut. Wa yajibu, dan wajib, sorfuha, menyalurkan zakat, ilaman, kepada orang, wujida, yang ditemukan, minal fuqaroi, yaitu tergolong dari orang-orang fakir, wal masakini, dan orang-orang miskin, wal amilina, dan para amil, alaiha, atas zakat, wal muallafati qulubuhum, dan orang yang dihibur hatinya, hati mereka, wa firriqabi, dan di dalam budak, wal gharimina, dan orang-orang yang berhutang, wa fi sabilillahi, dan orang yang berada di jalan Allah, wa banis sabili, dan musafir, wala yajuzu, dan tidak boleh, wala yujzi'u, dan tidak mencukupi, sorfuha, menyalurkan zakat, ligoirihim, kepada selain mereka. Baik, mari kita bahas isinya.
Nah, di sini yang kita baca adalah sampingnya. Nah, mari kita bahas isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Zakatul fitri tajibu bi idraki juz'in min ramadhana wa juz'in min syawalin ala kulli muslimin alaihi wa ala man alaihi nafaqatuhum idza kanu muslimin. Nah, jadi di sini zakat fitrah itu merupakan kewajiban seorang muslim. Nah, disalurkannya kapan wajib dikeluarkan? Wajib dikeluarkannya di sini minimal kita melaksanakan zakat fitrah atau mengeluarkan zakat fitrah atau membayar zakat fitrah ketika mendapati sebagian dari Ramadan dan sebagian dari Syawal. Nah, kapan itu? Sesaat sebelum sholat Id. Jadi sesaat sebelum sholat Id itu masih diperbolehkan untuk zakat fitrah. Nah, tapi berjaga-jaga biasanya masyarakat, orang-orang sekitar itu zakat fitrahnya pada malam Idnya. Jadi malam Id setelah Isya langsung tunaikan zakat, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini siapa saja yang wajib untuk mengeluarkan zakat? Nah, di sini ala kulli muslimin alaihi, orang muslim. Nah, terus siapa lagi? Wa ala man alaihi nafaqatuhum idza kanu muslimina ala kulli wahidin sha'un. Dan orang yang wajib menafkahi beberapa orang. Ya, jadi dan orang yang menanggung nafkah keluarganya itu wajib mengeluarkan zakat. Jadi misalkan seorang kepala keluarga, nah itu wajib membayar zakat untuk anak-anaknya. Atau misalkan seorang kakak, bapak sudah tidak ada, maka kakak sebagai tulang punggung keluarga dia wajib mengeluarkan zakat untuk ibu dan adik-adiknya. Seperti itu ya. Berapa yang harus dikeluarkan? Nah, ini sangat maklum ya, ala kulli wahidin sha'un. Setiap orang itu wajib mengeluarkan 1 so'. 1 so' itu sekitar 3,5 liter ya. Kalau untuk beras, atau bisa digenapkan 4 liter. Seperti itu. Nah, kemudian apa bahannya atau berupa apa zakatnya? Di sini min ghalibi kutil balad, dari bahan pokok yang umum dikonsumsi oleh negara masing-masing. Kalau Indonesia kita umumnya memakan beras, ya beras kayak gitu. Kalau misalkan di negara lain gandum, ya dengan gandum, seperti itu. Tergantung kutil baladnya atau bahan pokoknya. Nah, kemudian idza fadulat an dainihi wa kiswatihi wa maskanihi wa kutiman alaihi nafaqatuhum yaumal aidi wa lailatahu. Nah, ini juga dengan catatan kita sudah membereskan hutang. Jadi sudah selesai hutang, kemudian kita berpakaian yang cocok, yang nyaman, dan kita memiliki rumah yang nyaman untuk ditinggali. Nah, ini persyaratan untuk muzaki. Jadi orang yang mengeluarkan zakat hendaklah sudah selesai dengan urusan hutang piutang, kemudian dengan urusan pakaian dan rumahnya, seperti itu. Tentunya juga selesai dengan urusan makanan setiap hari. Nah, kemudian kalau ada lebihnya baru itu wajib dikeluarkan zakat fitrah. Kemudian di sini wa kutiman alaihi nafaqatuhum yaumal aidi. Nah, begitu pula bahan pokok orang yang dia, kalau tadi kan individu ya sendiri, kalau tadi yang di atas man ghalaba kutil ghala min ghalibi kutil balad. Kalau tadi kan untuk sendiri, untuk satu orang. Nah, begitu pula orang yang berkeluarga. Orang yang berkeluarga, apa yang umum dikonsumsi untuk makanan pokok di keluarga dan di daerah itu, maka kepala keluarga wajib menyediakan untuk zakat mereka semua. Seperti itu. Zakat keluarganya ya. Nah, pada yaumal aid wa lailatahu, baik di hari Aid maupun malamnya. Nah, perlu ditekankan yaumal Aid ini adalah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan sesudah sholat Id? Nah, ada yang mengatakan itu hanya terhitung sedekah saja, kayak gitu.
Nah, lanjut. Wa tajibun niyatu fi jami'i anwa'iz zakati ba'dal ifrozi. Nah, dan tentunya sebelum melaksanakan zakat harus disertai dengan niat. Jadi harus niat dulu. Diwajibkan niat dalam semua macam-macam zakat. Baik tadi yang pertama di awal itu ada zakat hewan ternak, kemudian ada zakat zuru, zakat tanaman, ada zakat nakdain, emas perak, kemudian ada zakat tijaroh, barang dagangan, dan ini zakat fitrah. Nah, kapan di sini diniatkannya? Ba'dal ifroz, setelah dipisah. Dipisah itu maksudnya ini punya saya, ini punya kalian, ini masing-masing orang dipisah. Seperti itu. Niatnya satu persatu ya. Nah, kemudian yajibu sorfuha ila man wujida minal fuqara. Berikutnya tadi kan berbicara muzaki. Berikutnya siapa saja yang berhak menerima zakat atau siapa saja yang berhak menjadi mustahik zakat. Nah, di sini ada 8 golongan atau thamaniyah asnaf ya. Ini sangat masyhur ya. Asnaf yang 8 ini. Nah, siapa saja di sini? Man wujida minal fuqara, orang fakir. Nah, orang fakir wal masakin dan orang miskin. Nah, pertama fakir, kedua miskin. Apa perbedaannya? Perbedaannya kalau fakir tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki cukup harta. Sementara orang miskin itu memiliki pekerjaan tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Seperti itu. Diulangi, kalau fakir tidak punya pekerjaan dan tidak memiliki cukup harta untuk memenuhi kebutuhan. Sementara miskin punya pekerjaan tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi wal amilina, para amil zakat yang menyalurkannya. Itu sebagai tanda jasa atau sebagai ujroh ya. Nah, kemudian itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat wal muallafati qulubuhum. Muallaf, orang yang baru masuk Islam, disenangkan hatinya dengan menerima zakat. Nah, kemudian yang kelima, wafir riqab. Di sini riqab ini adalah budak atau hamba sahaya ya. Nah, tentunya untuk zaman sekarang hamba sahaya sudah dihapuskan ya, dengan pada saat masa Nabi ya, daripada saat masa Nabi dengan memerdekakan satu persatu. Jadi Nabi ya dengan masif memerdekakan budak sehingga untuk sekarang perbudakan sudah dihapuskan seperti itu. Nah, kemudian wal gharimina, berikutnya adalah gharim, yaitu orang yang berhutang. Orang yang berhutang itu hutangnya hutang besar ya, bukan hanya hutang 1.000 2.000. Hutangnya besar, misalkan 100 juta, 200 juta. Nah, itu boleh menerima zakat kayak gitu. Kemudian wa fi sabilillah, orang yang berada di jalan Allah. Maksudnya apa? Seperti ustaz-ustaz kita atau misalkan seperti di sini guru ngaji kita di rumah, atau katakan misalkan orang yang guru-guru kita di KUA. Nah, itu disebut dengan fisabilillah. Jadi guru-guru ngaji yang mengajarkan Iqra, alif ba ta tsa, atau misalkan yang di KUA. Nah, itu semua fisabilillah. Kiai, ustaz, itu fisabilillah, semua berjuang di jalan Allah. Wa bani sabil, dan yang terakhir adalah orang ibni sabil. Ibni sabil itu adalah musafir ya. Musafir yang kehabisan bekal, nah dia boleh menerima zakat seperti itu. Nah, kemudian la yujzi'u sarfuha li ghairihim. Selain 8 golongan ini, nah tadi yang pertama fakir, kedua miskin, ketiga amil, keempat muallaf, kelima riqab, keenam gharim, ketujuh sabilillah, kedelapan ibnu sabil. Nah, itu selain dari 8 golongan ini tidak boleh menjadi mustahik zakat. Itu ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat
Syukron katsir wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.